Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali maghrib mengaji, dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Oke pemirsa, dalam episode kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu Ramadan bulan zakat. Telah hadir di tengah-tengah kita semua Ketua Basnas Kabupaten Cirebon, yakni Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan. Kang Ahmad, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih. Dan sudah ada pula santri putri Pondok Pesantren Haskumpek. Gimana puasa lancar? alhamdulillah. Dan pemirsa di rumah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatan dan lancar puasanya. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas tema Ramadan bulan zakat yang meruntut pada Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 37 sampai 39. Dan pemirsa di rumah bisa menyimak dan bergabung bersama kami. Silahkan dibuka Al-Qur'annya dan monggo kepada mbak-mbak santri Pondok Pesantren Haskumpek Putri dilantunkan ayatnya. Kepada Mbak Fian, monggo dipandu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah. Wa ulaika humul muflihun. Wa ma alaikum min ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'inda Allah. Wa ma alaikum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun. Yang artinya, dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melampangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang dikehendaki. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Wah, sangat syahdu dan indah sekali lantunan ayat suci yang dibacakan oleh santri putri Pondok Pesantren Haskumpek ini. Dan Hila, memang di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk sering-sering kali membaca Al-Quran, terutama apabila dibacakan dengan suara sahdu dan diresapi dengan hati seperti yang sudah dibacakan oleh adik-adik kita ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali maghrib mengaji. persembahan Basnas Kabupaten Cirebon.
Terima kasih masih bersama kami di program Cirebon Mengaji. Kemudian kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Nah, dipersilahkan untuk Kiai Ahmad untuk menyampaikan tema pada episode kali ini. Terima kasih Hila. Tema episode kali ini adalah Ramadan sebagai bulan zakat. Ada 3 tinjauan para pemirsa RCTV Langkapadane dan anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian. Yang pertama adalah kenapa bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan berzakat? Karena puasa yang dijalankan di bulan Ramadan itu melatih kita untuk bisa merasakan keprihatinan dan bisa menumbuhkan kepedulian di dalam hati kita. Bagaimanapun ketika kita berpuasa, kita merasakan bagaimana rasa lapar. Kita menahan makan dan minum dari sejak pagi sampai sore hari, tentunya kita merasakan lapar. Salah satu hikmahnya adalah kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kemungkinan tidak seberuntung kita. Mereka tidak bisa makan setiap saat yang diinginkan. Mereka lapar, oleh karena itu agar supaya hati kita menjadi luluh dan timbul rasa kepedulian kepada mereka. Dengan kepedulian terhadap saudara-saudara yang papa dan miskin inilah, maka kita terdorong untuk memperhatikan nasib mereka. Tidak hanya memperhatikan, bahkan melakukan hal-hal yang konkret untuk membantu mereka. Salah satunya adalah dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah. Inilah kenapa korelasi bulan puasa ini disebut sebagai bulan berzakat. Karena dengan berpuasa, kita bisa menumbuhkan kepedulian di dalam hati kita. Dengan kepedulian inilah kita terdorong untuk membantu mereka melalui zakat-zakat yang kita salurkan. Dan yang kedua adalah seperti yang Bapak sudah jelaskan di dalam episode sebelumnya, bahwa semua amal perbuatan yang dilakukan di bulan Ramadan itu adalah dilipat gandakan. Dan itu termasuk diantaranya adalah zakat, sedekah, dan infak yang kita tunaikan di bulan Ramadan. Semuanya dilipat gandakan. Tadi barusan saja kita mendengarkan ayat-ayat suci yang dilantunkan oleh anak-anakku sekalian, bahwa orang-orang yang berzakatlah mereka yang pantas untuk disebut sebagai orang-orang yang melipat gandakan pahala mereka. Jadi apabila zakat itu adalah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan, apalagi kalau misalnya zakat, infak, sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Maka tentunya tidak hanya pahala yang akan dilipat gandakan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rizki kepada kita dengan rizki yang berlipat ganda. Dan itulah kenapa kemudian banyak dari kaum muslim di dunia, di Indonesia, banyak menunggu momen bulan puasa sebagai saat-saat mereka menunaikan zakat mereka. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa ada kewajiban zakat fitrah untuk menutup puasa Ramadan kita. Jadi setelah kita melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, maka kita punya kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban bagi semua muslim yang menemukan malam hari raya, menemukan terbenamnya matahari di malam hari raya adalah berkewajiban untuk menunaikan zakat. Dalam sebuah hadis disebutkan, Syahrul Ramadana mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u ilallahi illa bi zakatil fitr. Bahwa pahala-pahala bulan Ramadan itu masih berada di antara langit dan bumi, dan ini belum sampai, belum dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah ditunaikannya zakat fitrah.
Jadi pahala kita berpuasa, pahala kita qiyamul lail, melaksanakan tarawih, tadarus Al-Quran, bersolawat, bersedekah dan lain sebagainya yang selama kita lakukan di bulan Ramadan ini belumlah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita sudah menunaikan zakat fitrah. Oleh karena itu memang pantas kiranya apabila disebut bahwa dengan 3 alasan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bulan puasa adalah bulan zakat. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali penjelasan tema yang disampaikan oleh Kiai Ahmad ini. Untuk para mbak-mbak santri, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Manggunawan. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, kapan zakat fitrah harus ditunaikan dan bagaimana caranya? Pertanyaan yang bagus ya, dan ini banyak sekali ditanyakan oleh saudara-saudara kita sesama umat Islam ya, bahwa zakat fitrah itu ada 3 macam waktu ya. Yang pertama adalah waktu diperbolehkannya berzakat atau waktu diperbolehkannya melakukan zakat fitrah. Sebentar Pak Kiai. Untuk jawaban pertanyaan ini kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetap di program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih masih bersama kami di program Cirebon Mengaji, Membudayakan kembali Maghrib Mengaji. persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Monggo Pak Kiai melanjutkan jawaban yang sempat terjeda tadi. Terima kasih. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa kewajiban zakat fitrah itu bagi semua muslim yang menemukan terbenamnya matahari di malam hari raya ya. Besoknya 1 Syawal, dan barang siapa yang menemukan terbenamnya matahari di malam hari raya itu, maka dia berkewajiban untuk berzakat, zakat fitrah maksudnya. Nah, waktu untuk menunaikan zakat fitrah itu pertama, waktu boleh menunaikannya atau biasa disebut sebagai ta'jiluz zakat ya. Sebenarnya belum masuk waktunya karena kan belum akhir Ramadan ya. Akan tapi boleh ditunaikan, yaitu dari menjelang awal Ramadan. Seperti sekarang ini kita kan sudah masuk Ramadan, itu sudah bisa menunaikan zakat fitrah kita. Dan itu yang dilakukan di Basnas Kabupaten Cirebon dengan mensosialisasikan di masyarakat, kepada ASN-ASN di pemerintah daerah dan lain sebagainya. Mereka bisa menunaikan zakat fitrah mereka dalam bulan Ramadan, atau disebut sebagai ta'jiluz zakat atau mempercepat pembayaran zakat. Nah, kemudian waktu yang kedua adalah waktu di mana zakat fitrah sudah menjadi wajib, yaitu ketika terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Dan itu biasanya dilaksanakan oleh masyarakat ya, yaitu biasanya setelah sholat maghrib, setelah resmi bahwa besoknya hari raya Idul Fitri. Setelah maghrib itu biasanya kemudian menunaikan zakat fitrah, menyebarkannya kepada orang-orang fakir miskin. Dan ada lagi waktu yang afdol, waktu yang paling utama, yaitu menunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri di pagi hari. Tapi tentunya banyak yang karena kan sudah sibuk ribut dengan baju baru, sibuk dengan masakan itu, opor dan lain sebagainya, sehingga banyak dari kita yang dalam tanda kutip agak tidak sempat untuk melaksanakan penunaian zakat fitrah sebelum
sholatul Id ya. Jadi alternatifnya bisa dilaksanakan di malam hari, atau sebenarnya masih diperbolehkan kita bisa melaksanakannya di bulan Ramadan ini. Masuk bulan Ramadan, maka kewajiban atau kita sudah bisa menunaikan zakat fitrah kita. Dan perlu diketahui bahwa untuk zakat fitrah di Kabupaten Cirebon ini yaitu sebesar 2,5 kg beras, atau apabila diuangkan atau dalam istilah fikihnya dengan qimah, maka kita membayar setiap orang itu Rp30.000. Itu bisa dilaksanakan langsung, dibayarkan ke loket Basnas Kabupaten Cirebon yang insya Allah di bulan puasa ini akan selalu buka ya. Atau bisa juga dengan melalui QR code, scan QR code dari dompet digital, atau bisa juga transfer dan lain sebagainya melalui rekening Basnas, atau bisa juga dilakukan melalui unit pengumpul zakat yang berada di setiap desa. Kita sudah mempunyai UPZ di setiap desa, dan kita juga mempunyai unit pengumpul zakat di sekolah-sekolahan. Itu berbagai cara bagaimana caranya menunaikan zakat fitrah kita. Terima kasih. Nah, kira-kira kesimpulan dari tema episode kali ini itu seperti apa Pak Kiai? Jadi kembali saya ulangi lagi, kenapa bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan zakat? Karena tadi korelasinya ya, bahwa puasa itu melatih kita untuk prihatin ya, menahan rasa lapar dan dahaga, sehingga kita bisa merasakan bagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang kurang beruntung. Mereka kadang-kadang untuk makan aja susah. Kita merasakan penderitaan mereka, sehingga dengan demikian maka akan muncullah kepedulian kita. Sehingga jiwa kepedulian itulah yang kemudian mendorong kita untuk bisa berzakat, berinfak, dan bersedekah. Kedua, di bulan Ramadan ini semua amal perbuatan dilipat gandakan. Tadi saya jelaskan bahwa zakat itu adalah merupakan amal perbuatan yang dilipat gandakan oleh Allah. Faulaika humul mudha'ifun ya. Nah, apabila dilaksanakan di bulan puasa, maka tentunya yang sudah dilipat gandakan akan berlipat ganda lagi. Kita tahu bahwa amal baik atau amal ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipat ganda yang tidak terbatas. Dan yang ketiga yaitu bagaimana zakat fitrah ya menutup kegiatan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk menunaikan zakat fitrah di akhir Ramadan. Dan bagaimana cara menunaikan zakat fitrah, Basnas Kabupaten Cirebon sudah memberikan fasilitas dan sosialisasinya kemana-mana untuk bagaimana caranya agar kita bisa menunaikan melalui lembaga-lembaga resmi pengelola zakat. Demikian jawabannya. Terima kasih. Kesimpulannya ya, terima kasih. Wah, banyak sekali ya pemirsa ilmu yang kita dapat pada sore hari ini, seperti perhitungan zakat, kapan ditunaikannya zakat, dan lain-lain. Pemirsa, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Tetap saksikan Cirebon Mengaji, Mudayakan kembali Maghrib Mengaji. persembahan Basnas Kabupaten Cirebon selama bulan Ramadan pukul 3 sore hanya di RCTV Langka Padane. Saya Nuzhatul Hilawa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.